Perkenalkan, nama saya Aurelius Sundu dengan NIM 211291, dosen pengampu Dionysius Umbupati, SKM MKes, mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Prodi saya Teknik Informatika dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kristen Wirawacana Sumbar. Yang pertama ada uji regresi atau kolerasi linear sederhana dan berganda. Pengertian dari regresi merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidak ada kolerasi antar variabel. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan non-linear. Analisis regresi linear terdiri dari analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Perbedaan antara keduanya terletak pada jumlah variabel independennya. Regresi linear sederhana hanya memiliki satu variabel independen, sedangkan regresi linear berganda mempunyai banyak variabel independen. Analisis regresi non-linear adalah regresi eksponensial. Analisis regresi linear sederhana adalah analisis regresi yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu yang pertama variabel independen atau variabel tergantung dan satu variabel independen atau bebas. Pada analisis regresi sederhana, hubungan antar variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Selain itu, analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk forecast atau memprediksi nilai Y. Analisis regresi linear berganda atau multiple regression adalah analisis regresi yang melibatkan lebih dari dua variabel, yaitu satu variabel dependen atau variabel terikat dan lebih dari satu variabel independen atau bebas. Model ini disebut linear berganda karena beberapa variabel independen. Model ini disebut linear berganda karena beberapa variabel independen ini akan mempengaruhi pada variabel dependen. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui manakah variabel independen yang berpengaruh atau memiliki hubungan paling kuat terhadap variabel dependen. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Dasar pengambilan keputusan pada uji regresi linear sederhana beserta berganda pada dilihat dari hal berikut. 1. Membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika signifikansi 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika signifikansi 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Pengambilan keputusan uji F. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Koefisien regresi tidak signifikan. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05, maka hipotesis diterima. Koefisien regresi signifikan. Di sini saya akan klik file, lalu
open, terus data. Di sini saya memilih Iron UAS, open. Di sini sudah ada data saya. Yang pertama biaya promosi sebagai X1. Di sini ada volume penjualan sebagai X2. Di sini ada PT sebagai X dan tahun. Di sini ada Y1 biaya operasional dan Y2 produksi dan total saham. Di sini saya akan masuk linear sederhana. Saya akan mengetik analyze. Sini reaction dan klik linear. Di sini saya memasukkan total saham di dexpendent dan biaya promosi di independent. Di sini saya mentot enter, lalu oke. Dan saya akan lakukan hal yang sama. Oke. Yang berikut kita lihat pada koefisien A. Biaya promosi dengan signifikan 0,62 yang berarti tidak terpengaruh pada total saham atau lebih besar daripada 0,05. Yang berikut kita lihat pada volume penjualan. Signifikannya di sini 0,312 dengan total saham dengan artinya tidak terpengaruh terhadap total saham atau lebih besar dari 0,05. Yang berikut kita akan masukkan ke uji tes yang kedua atau disebut tes linear berganda. Analyze register ini. Di sini kita akan reset terlebih dahulu. Di sini saya masukkan total saham sebagai dependen dan volume penjualan serta biaya promosi saya masukkan satu kali ke independen. Total saham atau lebih besar volume penjualan signifikannya 0,351 yang artinya tidak terpengaruh terhadap total saham atau lebih besar dari 0,05. Yang kedua, volume penjualan 0,213 yang artinya tidak terpengaruh terhadap total saham atau lebih besar dari 0,05. Jadi pada uji tes berganda kedua signifikan tidak terpengaruh pada total saham
pada uji V kita lihat pada uji V F kita lihat pada ANOVA A signifikannya lebih besar atau tidak diterima. Signifik 0,389 atau tidak diterima. Sekian dari saya, terima kasih.